Symphony of the Sea. Nah, teman-teman, kita akan mengarah ke timur. Sudah ada signage atau petunjuknya nih, teman-teman. Karnaval paling jauh ya. 1 kilo 1,4 kilo, teman-teman. Ada juga Beach City International Stadium. Dulu disebutnya ABC Mall ya, teman-teman. Sekarang sudah berubah nama menjadi Beach City International Stadium. Area konser di dekat Jakarta E-Prix Circuit. Ada juga Pantai Lagun, kurang lebih 500 meter. Ada Beach Pool 400 meter. Dan pantai yang bisa dilihat lainnya adalah di sekitar Symphony of the Sea ini. Sementara Atlantis dan Seaworld ada di sebelah barat. Asik nih, teman-teman. Masih segar. Udaranya, jadi kita bisa eksplor di pagi hari ini. Wah, cukup banyak nih GoGo electric ride. Kita lewat dari jalur bersihan nih di tepi pantai, teman-teman. Kapan lagi pantai milik sendiri nih, teman-teman. Di sela-sela orang lain sedang bekerja di perkantoran ya, ataupun di tempat saat ini bekerja. Wah, cukup banyak sekarang ya gerai-gerai retail yang memudahkan untuk membeli bahan-bahan makanan maupun minuman ya. Ada komunitas dance, mama nih memang banyak di mana-mana ya. Di area umum untuk menjadi titik kumpul mereka berlatih dance. Nah, teman-teman, pemandangan ke pantai Ancol di Teluk Jakarta. Kita bisa melihat ke arah barat juga, ada Pantai Mutiara ya, teman-teman, di kejauhan. Baywalk di Pluit. Dan ke arah barat lagi ya, ada PIK dan PIK 2. Nah, ini pemandangan ke arah Jembatan Cinta di sekitar Beach Pool. Asik ya, cukup bersih sejauh ini. Cukup terawat karena memang sudah fase normal ya. Pada COVID-19, Ancol sempat mangkrak sepi ya, teman-teman. Karena tentu saja pembatasan dari kunjungan. Nah, kurang lebih 1,4 kilo kita akan mengarah ke timur untuk sampai ke Jakarta International Stadium. Mau ikut menari tapi nggak bisa, Rudat FM. Akhirnya kita berlalu dulu ya, teman-teman. Di sini juga ada ini, teman-teman, amphitheater. Biasanya untuk penyelenggaraan event di hari raya atau hal lain ya, di mana ada panggung gembira, biasanya diselenggarakan di sekitar ini. Ini suasananya di sekitar Symphony of the Sea. Nah, teman-teman, bila mana berkunjung ke Ancol, jangan lupa membawa tikar. Nah, ini spot untuk menyimpan tikar atau kita duduk-duduk ya, lesehan di jalur pedestrian. Jadi ada area kuning ini, teman-teman. Udah TPM sempat membawa kendaraan ke sini untuk membawa keluarga dan menikmati area pantai dengan gelar tikar. Asik sekali, teman-teman. Terutama di area-area yang ada pohonnya, jadi teduh ya. Luragung, Putra Luragung. Orang Kuningan mungkin ya. Nah, perahu tradisional ini bisa disewa nih, teman-teman, untuk mengeksplor wilayah Pantai Ancol, bisa dari timur ke barat dan barat ke timur. Cendrawasih. Makasih, Pak. Nah, kisaran harganya bisa 60.000, teman-teman. Tergantung ya, suasananya lagi peak season atau peak hour atau bukan. Biasanya mereka bisa dinego ya, kalau memang seperti saat ini kunjungan yang relatif terbatas, biasanya turun harga tuh. Terkecuali di weekend atau liburan ya, tentu saja agak-agak pasang harga ya mereka. Nah, komunitas juga asik untuk duduk-duduk di bawah pohon pada zona kuning itu ya, teman-teman.
Bisa gelar tikar, bisa juga ada sewa tikar. Kalau membuat tikar sendiri lebih asik ya. Nih Heng Sun, Sun Heng. Yang di mana tuh, Eropa ya, Inggris kalau tidak salah, Sun Heng. Dicoba ditiru di Pantai Timur Ancol. Sun Heng. Nah ini suasananya teman-teman. Jalur Persian Ancol Timur. Ada apartemen, sebuah bangunan yang cukup tinggi di sekitar ini. Nah yang menjadi unik dari sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit adalah, menurut desainernya ya, bahwa keunikannya sirkuitnya tersebut adalah ada di sekitar pemukiman. Awalnya menjadi handicap, tapi menjadi daya tarik akhirnya gitu ya. Dibangun pada tahun 2022, cukup hitungan bulan ya. Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit dibangun dari awal sekitar Februari 2022 dan selesai menjelang pelaksanaan Jakarta E-Prix Circuit. Jakarta E-Prix maksud saya 2022 pada bulan Juni 2022 lalu. Sebuah tantangan yang luar biasa saat itu ya, baik tantangan dari pemerintah pusat yang tidak mensupport karena alasan-alasan politik ya. Jadi Pak Anies Baswedan saat itu berjuang sendiri ya, kurang lebih ya, tidak ada dukungan BUMN apapun untuk mensponsori penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022. Namun kalau data TPM perhatikan, VO ya, Formula E Operation, melihat cukup puas ya, sangat puas mungkin ya, pada saat penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 terkait dengan jumlah kunjungan yang luar biasa saat itu ya, untuk menghadiri atau melihat langsung Formula E di Jakarta. Bahkan nihil dari sponsor BUMN teman-teman. Ada semacam upaya untuk menghalang-halangi ya, kalau tidak salah ada TPM tanda petik, agar penyelenggaraan Jakarta E-Prix tidak berlangsung lancar melalui untuk menunda atau tidak ikut serta BUMN dalam penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022. Namun alhamdulillah, melihat dari respon PO Formula E Operation sebagai perpanjangan tangan langsung dari FIA, Federasi Internasional Otomotif, melihat bahwa Jakarta E-Prix 2022 sukses menghadirkan banyak penonton dan lancar tanpa kendala, meskipun tidak mendapat dukungan dari sponsorship, terutama BUMN yang sangat berbeda pada saat gelaran balap di Mandalika, MotoGP ya, yang full dukungan dari BUMN. Alhasil yang berjuang saat itu adalah Jakpro dengan beberapa dukungan dari sponsor swasta. Bahkan PLN yang menjadi unsur utama untuk penyelenggaraan Formula E, dalam artian mensupport untuk daya listrik, tidak berani atau menarik diri dari sponsorship ya. Akhirnya ada penyelenggara Formula E Jakarta membeli putus ya ke PLN untuk support daya di penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 lalu. Sekedar flashback teman-teman ya, bagaimana dinamika penyelenggaraan Formula E Jakarta pada saat pertama kali diselenggarakan di Jakarta di era Bapak Anies Baswedan sebagai inisiator maupun juga eksekutor penyelenggaraan Formula E 2022. Seperti diketahui bahwa kontrak dari penyelenggaraan Jakarta E-Prix adalah untuk 3 tahun ya di era Pak Anies Baswedan, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Adapun penyelenggaraan 2025 ini merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan 2024 Jakarta E-Prix yang tertunda karena dikabarkan tahun politik ya, ada Pilpres dan Pilkada yang kemungkinan akan berbenturan ya kegiatannya dengan hal-hal tersebut, sehingga ditunda untuk penyelenggaraan menjadi tahun 2025. Nah, Jakarta E-Prix 2025 ini ada momentum yang monumental tentu saja teman-teman, terkait dengan terutama ulang tahun Jakarta yang ke-498. Jadi bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ya, 21 Juni 2025.
dan 500 tahunnya Jakarta akan dirayakan setengah milenium ya, 500 tahun pada tahun 2027 pada bulan Juni. Jadi Jakarta akan memasuki setengah milenium atau 500 tahun ya teman-teman. Nah ini pemandangan ke Beach Pool teman-teman. Banyak juga family dan anak-anak yang nyebur ke sungai atau ke laut ya, ke pantai. Kita coba keliling melalui jembatan cinta teman-teman, mengulang kembali perjalanan Brateben sebelumnya terkait juga dengan penyelenggaraan Jakarta IFRIC, liputan sebelum penyelenggaraan. Kita coba hangatkan dulu ya teman-teman dengan mengeksplor kembali Ancol sambil ya sedikit rekreasi melihat keadaan di hari kerja. Jakarta IFRIC Circuit ada di paling timur teman-teman. Nah ini juga pemandangan ke JIS, Jakarta International Stadium. Jadi letaknya berdekatan dengan GH, JIS dan GH. Sebuah monumental di era Panis Baswedan. Pembangunannya dua-duanya berhasil diselesaikan dengan baik, dengan tenggat waktu yang cukup ketat, namun bisa diselesaikan ya teman-teman. Dan tantangannya banyak ya. Secara politik banyak hambatan, baik dari oposisi maupun juga dari pemerintah pusat yang barangkali ya ada jealous-jealousnya gitu ya teman-teman. Aduh, bukannya saling support, malah saat itu tantangan politiknya luar biasa. Anies Baswedan berjuang sendiri untuk membawa Jakarta menjadi kota global ya, tanpa dukungan dari pemerintah pusat yang mungkin ada namun berusaha dihalang-halangi. Salah satunya juga dalam bentuk waktu itu penyelenggaraan Jakarta IFRIC Circuit yang tidak mendapat support dari BUMN. Luar biasa ya, terlihat sekali upaya menghalang-halanginya dalam tanda petik ya teman-teman. Rurat FM kembali ya mengungkap hal itu untuk menjadi pelajaran ke depan.